Dalam teorema Norton, sebarang dua terminal rangkaian dapat disederhanakan menjadi sebuah rangkaian ekivalen yang terdiri dari satu sumber arus yang paralel dengan satu resistor. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama menentukan dua terminal. Jadi ini dua terminal yang mana rangkaian dari dua terminal tadi yang hendak dicari ekivalen Nortonnya. Kemudian menentukan besarnya arus Norton, kemudian menentukan besarnya resistansi Norton, dan kemudian menggambar untai Nortonnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ada satu rangkaian yang kita mau cari adalah besaran listrik yang ada di resistor RB. Di sini kita akan menggunakan teorema Norton. Pertama, karena yang kita cari besaran listriknya adalah pada resistor RB, maka kita putus dulu ya. Kita putus dulu, kita pilih terminal ujung atas dan ujung bawah dari resistor RB itu. Kemudian kita akan mencari arus Norton. Nah, arus Norton dilakukan dengan ya, karena kita hendak mencari arus Norton, maka arus itu harus ada jalannya ya, sehingga pada terminal AB ini kita buat jalur ya. Jadi RB tadi kita gantikan dengan satu jalur saja. Nah, arus yang mengalir di terminal AB inilah yang disebut dengan arus Norton. Nah, sekarang kita lihat arus Nortonnya berapa. Nah, kalau kita sambungkan terminal A dan B ini, maka arus tidak akan pernah melalui di resistor 2. Karena arus listrik akan mencari jalan yang paling singkat. Sehingga kalau ada hubung singkat antara terminal A dan B, maka arus tidak akan melalui R2. Sehingga kita bisa mencari arusnya. Di sini terlihat hanya R1 saja yang diberi energi oleh sumber 12 volt ini, maka arusnya adalah tegangan dibagi dengan resistansi, kita dapatkan 4 ampere. Oke, selanjutnya kita akan mencari resistansi Norton. Resistansi yang dilihat dari terminal A dan B dengan terminal dengan RB tadi yang sudah kita hilangkan. Nah, mencari resistansi ini, maka sumber tegangan yang ada kita matikan. Di sini sumber dayanya adalah sumber tegangan. Untuk mematikan sumber tegangan, kita hubung singkat. Nah, kemudian dari sisi AB ini kita cari resistansi totalnya. Kalau kita hubung singkat sumber tegangan tadi, maka kita lihat bahwa R1 dan R2 ini terhubung paralel, maka resistansi totalnya paralel R1 R2 adalah R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Kita dapatkan 2,25 ohm. Nah, kita sudah mendapatkan resistansi Norton dan tadi sudah mendapatkan arus Norton. Nah, inilah ya rangkaian atau untai ekivalen Nortonnya. Selanjutnya kalau kembali ke soal tadi yang ditanya adalah arus yang lewat pada resistansi RB, maka kita kembalikan RB-nya tadi ya di terminal AB ini. Kemudian yang dicari adalah arusnya. Karena ini ada sumber arus, maka kita bisa mencari arus RB ini dengan hukum pembagi arus yang dapatkan IB sama dengan resistansi total paralel dibagi dengan RB ya, karena arus yang lewat di RB dikalikan IN. Nah, karena resistansi total itu adalah ya, resistansi paralel itu adalah Rn dikalikan Rb dibagi Rn ditambah Rb. Ini adalah rumus untuk menghitung resistansi total paralel hanya untuk dua resistor saja. Maka kita dapatkan IB sama dengan Rn kali Rb dibagi Rn ditambah Rb dikalikan 1 per Rb ya, dari sini ya, dikalikan IN. Nah, kita dapatkan maka IB sama dengan Rn per Rn ditambah Rb dikalikan IN ya. Jadi Rn itu tadi resistansi Norton, kemudian Rb itu resistansi beban, dan IN adalah
arus ekivalen Norton tadi. Nah, kita dapatkan arus yang dicari adalah sebesar 1,1 ampere.